Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Pagerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Dan kali ini kita dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf baru bisa hadir lagi dan sempat vakum membalas komentar teman-teman, karena kami sempat tidak bisa masuk ke dalam akun YouTube AAGC karena ada pihak yang mungkin mencoba meratas akun ini. Hati-hati selalu untuk sahabat semua, karena kejahatan cyber selalu mengancam meskipun keamanan yang disarankan sudah dipenuhi. Oke, malam ini ada sebuah cerita dari Bang Leman Wiki, pengalaman pendakian Buluk Tim Sableng alias BTS ke Gunung Ciremai yang mendapatkan petaka gara-gara kedua anggota mereka melakukan zina sebelum pendakian. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, ada pagerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sekolah kagak, Dul? Sekolah, Din. Kenapa? Main yuk kita ke Kuningan, ke rumah bibi gua. Gua mah ayo aja, Din, asalkan gratis. Iya, Dul, pokoknya lu terima beres aja. Wacana itu kini terrealisasikan dengan baik. Ini adalah tutorial menculik seseorang dengan mulus tanpa tahu tujuan gua sebenarnya. Di lain cerita, Mela sibuk mempersiapkan rundown perjalanan menuju Kuningan. Rencana di balik rencana antara gua dan Mela kini tersaji dengan saling balas pesan singkat. Menurut info yang gua dapat dari Mela, kini dia dan Buluk membentuk sebuah wadah untuk orang-orang hobi pendakian di sekitaran Balaraja. Dengan syarat solid dan tidak saling mencintai sesama anggota, mereka open member bagi pecinta ketinggian di lingkungan tongkrongannya. What the fuck? Resmi dan terlalu intens untuk gua yang independen, gumam gua di balik kabar tersebut. Setelah menemui izin kedua orang tua, kini durasi menunggu bis antar kota dan provinsi rada lumayan lama, lantaran jarangnya bis yang melintas ke daerah Kuningan dari Balaraja. Gua kira Abdul Baihaqi udah izin ke emak dan babenya. Ternyata acara melancong kali ini dia sengaja pergi dari rumah. Dia takut izin itu tidak bisa dia kantongi, karena bulan ini harusnya dia mengikuti praktek kerja lapangan atau PKL di sekolahnya. Tapi kalau perginya Sakdul ngikut gua, pasti emak babenya mengizinkan, asalkan balik bawa oleh-oleh aja sih. Di cerita lain, Mela sudah sampai di rest area Cikarang, pungkasnya via panggilan telepon. Dia beserta jajaran pendakiannya terdengar sangat riang gembira menikmati perjalanan menuju Kuningan. Ini adalah liburan lulus sekolah bagi gua, sekaligus menyambut akhir tahun 2011. Lama terlelap dalam bis akhirnya membuat gua terbangun juga. Kata anjing terdengar merdu di setiap pembicaraan orang di sekitar gua. Itu menandakan bahwa kita berdua sudah memasuki wilayah Sundanes. Megahnya Gunung Ciremai terlihat kokoh di pinggiran jalan penghubung ke arah rumah bibi gua. Berdasarkan alamat tujuan yang gua genggam, dengan sabar kita menunggu kedatangan paman untuk menjemput kami berdua. Gua baru sadar, Din, kenapa lu bawa tas gunung? Adul menanyakan. Emang lu mau, Dul, jinjing oleh-oleh pakai batang pohon singkong? Iya juga sih. Oh iya, itu gunung apaan, Din? Yang jelas itu bukan gunung Sahari, Dul. Sambil ngudut dengan segelas kopi hitam membuat kami terlarut menunggu dengan sabar. Sakdul merasakan kenyamanan dan keamanan lantaran dia ngudut tanpa orang yang kenal memergokinya. Biasalah, namanya juga masih bocah sekolah, pasti ada pro kontra kalau udah ngudut di kampung sendiri. Ceweknya bening-bening, Din, udah kayak golok babe gua, ujar Sakdul sembari memandang teteh-teteh yang lewat di depan pandangannya. Oh pasti, Dul, semua terlihat cantik natural tanpa canturan borak di kecantikannya. Yang jualan kopi juga cantik banget ya, Din. Kalau di Tangerang kayak begini modelannya, gua bakal nyempetin kopi tiap hari dah. Memang mbak-mbak penjual kopi membuat gua juga rada kesengsem. Real, ini tempat yang gak salah buat disinggahi sambil menunggu jemputan. Pada mau naik gunung ya? Tanya si teteh warung penjual kopi. Enggak kok teh, cuman mau liburan doang di rumah saudara. Kebeneran arah rumahnya di kaki Gunung Ciremai.
Oh, kalau mau muncak, hati-hati ya. Soalnya cuaca di atas nggak menentu minggu-minggu ini. Si Teteh memperingati. Si Teteh udah cantik, perhatian lagi. Ada kali saudara yang seumuran sama kita berdua? Jawab gua. Ada. Emang si akang-akang ini kuat kalau disuruh orang tua saya buat mencangkul di ladang? Sahut si Teteh dengan senyumannya. Aduh Teh, siang mencangkul ladang, malamnya mencangkul apa tuh? Sahut Abdul Baihaqi. Canda tawa mewarnai pembicaraan kita siang ini, sehingga waktu tidak terlalu lama dirasa. Sampai paman gua tiba di lokasi kami berdua. Dengan dijemput Pajero terbuka, kami melaju di tengah rapatnya jalur pemukiman dengan suhu udara yang terasa sejuk. Di tengah perjalanan, Mela menanyakan posisi gua via telepon. Dengan singkat, gua mengabarkan dia kalau gua udah sampai di rumah bibi gua dan kembali merencanakan konspirasi pendakian tanpa sepengetahuan Adul dan tim pendakian Mela. Setibanya kami di rumah si bibi, hidangan makan siang menjelang sore terasa sangat menggoda. Kedatangan keponakan sablengnya dari Tangerang membuatnya terlihat sangat bahagia. Memang bibi gua itu salah satu saudara yang selalu membela gua di saat gua melakukan kesalahan. Naluri keibuannya terasa penuh kasih sayang, lantaran bibi gua belum juga dikaruniai seorang anak dari awal pernikahannya. Kondisi inilah yang selalu memanjakan gua di saat liburan di Kuningan. Jangan balik lagi ke Tangerang ya, tinggal di Kuningan aja sama bibi, pinta bibi gua. Entah kenapa, ucapan bibi gua tersebut sedikit membuat gua parno. Hati terasa mulai tidak enak karena ucapannya. Hingga malam datang, gua masih memandangi kemegahan gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut. Dengan mengantongi pengalaman pendakian sebelumnya, gua berharap tidak ada nasib sial yang gua rasakan di pendakian kali ini. Maafkan aku wahai sahabatku. Besok gua culik dah lu untuk menaiki atap tertinggi Jawa Barat tersebut. Gumam gua di tengah adukan kopi. Sa'dul yang sibuk PDKT dengan saudara paman gua terlihat sangat cuek dengan kopi yang bibi gua hidangkan. Ini adalah momen gua meminta izin kepada si bibi untuk pendakian esok hari. Dengan ragu dan bingung harus mulai obrolan dari mana, akhirnya gua langsung meminta izin kepada bibi dan paman gua. Surat izin terasa sangat sulit untuk gua kantongi. Setelah meyakinkan, akhirnya bibi gua memberikan izin dan berjanji tidak memberitahukan perihal ini kepada orang tua gua di Tangerang. Lantaran semua orang merasakan trauma dengan pendakian masa lalu gua di Pulau Sari. Tapi dengan satu syarat, paman gua ikut mendaki, mengawasi gua dan Abdul Baihaqi untuk pendakian esok hari. Daripada gatot, mending gua mengiyakan saja persyaratan tersebut. Setelah mengantongi izin dari si bibi, kini tiba saatnya untuk gua merayu Abdul Baihaqi ikut unjuk gigi merencanakan pendakian esok. Gua nggak yakin sih dia mau ikut, tapi gua nggak bisa tanpa keseruan bareng Adul, lantaran tensi panas tim Mela membekas dalam hati gua. Dul, besok gua mau naik Gunung Ciremai bareng paman gua. Lo mau ikut nggak? Naik motor apa jalan kaki, Din? Saud Adul menanyakan. Naik onta, Dul. Wa qalu minal duria. Rokok dulu biar gak mati gaya, saud Adul dengan anehnya. Terkadang ocehan Adul kagak nyambung, tapi itu titik keseruan dari orang seperti dia. Dengan jawaban seperti itu aja sudah cukup bagi gua mengetahui jawabannya. Orang seperti dia pasti ngikut asalkan tidak keluar biaya di kantongnya. Meski sejak awal gua ragu dia mengikuti pendakian kali pertamanya untuk esok hari. Tidur, Din, di sini lagi ramenya mitos kedebok terbang. Pinta bibi gua untuk segera memasuki rumahnya. Ternyata kedebong pisang yang dipakai alas untuk memandikan mayat masih gua temukan di Kuningan. Dan mitos kedebong pisang terbang sedang gencar-gencarnya sekarang terjadi. Sehingga waktu masuk rumah lebih dipaksakan daripada menikmati malam hari di luar rumah. Setan gak ada kerjaan ya, Din. Ngarak kedebok pisang keliling kampung. Tukang bakso cuangki mah ketahuan keliling kampung nyari rezeki. Nah, kedebok pisang keliling nyari apaan, Din? Nyari pisang lah, Dul. Udahlah, jangan bahas begituan. Anggap aja ini di Tangerang yang gak ada mitos kedebok pisang terbang, sahut gua bercanda. Memang orang seperti kami berdua tidak bisa diperingatkan hanya dengan omongan. Hanya dengan visual nyatalah kami berdua bisa jera. Suhu udara dengan cepat mendinginkan kopi yang hangat, menggetarkan hampir sebagian gigi yang menghembuskan asap rokok yang mulai mendekati filter hisapan terakhir. Tiba-tiba, tanpa adanya tanda kemunculan,
suara khas kuntilanak terdengar sangat berdekatan. Suaranya menggema tanpa adanya jarak. Abdul Baihaqi menoleh ke arah gua dengan raut wajahnya yang panik namun lucu. Matanya terbelalak ke semua arah, mencari sumber suara cekikikan ibu kos yang mulai meneror pikirannya. Sekali tidak membuatnya lari ke dalam rumah. Namun, suara cekikikan kuntilanak kali ini cukup membuat gua terusik di jam santai. Dengan sedikit pergerakan dari gua, Sakdul udah ngibrit duluan, persis Valentino Rossi yang setting kecepatan motornya di jalan Pantura. Dengan durasi beberapa detik, Sakdul udah berpindah tempat ke ruang tamu. Matanya tertuju tajam ke arah gua, sesekali mencari suara happy ibu kos yang terdengar sangat jelas. Dengan tenang, gua mulai mengangkat tangan dan berucap, "Ya, halo, kenapa Mel?" "Oh, oke, siap. Besok jam 8 kita start. Tunggu gua sampai di base camp Palutungan ya Mel," jawab gua dari ajakan Mela via telepon. "Sialan banget lu Din, gua kira beneran suara ibu kos. Gak taunya suara nada dering handphone elu," ucap Adul sembari mengelus dada. Di lain cerita, Mela sedang giatnya memberi arahan kepada anggota pendakian pemulanya. Dengan membawa rombongan sama-sama dari Tangerang, tidak semua anggotanya gua kenal, hanya beberapa saja seperti Buluk dan Mega. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh antara lokasi gua yang berada di Jalan Sukamanah, Mela dan rombongannya yang berada di Cigugur, tetapi kita menahan untuk saling bertemu lantaran adanya gengsi antara gua dan Buluk di pendakian masa lalu. Dengan bermodalkan penginapan, mereka menikmati malam dengan keseruan tanpa adanya mitos kedebok mayat terbang. Di sisi lain, Tita dan Tio adalah anggota baru di tim pendakian BTS. Sebelumnya mereka berdua pernah menjalin hubungan pacaran, namun keinginannya untuk bergabung dengan BTS, Bala Raja Trek Surrender, harus membuatnya berhubungan secara diam-diam dari Mela dan anggota lainnya. Dan nama BTS sendiri sebenarnya gue yang buat. Filosofi nama BTS bisa diartikan dari pendakian pertama gue bareng Mela dan Buluk yang gagal. Nama BTS gue nobatkan sebagai nama ejekan buat gue pribadi, Mela dan Buluk yang harus surrender dari pendakian masa lalu di Pulau Sari. Sebelumnya, nama itu gue buat untuk ejekan. Kita pernah dipukul mundur menyerahkan diri pada ganasnya jalur pendakian karena kelakuan aib gue, Mela dan Buluk. Tapi, seiring berjalannya waktu, justru Abdul Baihaqi yang meneruskan nama tersebut menjadi BTS Bala Raja Trek Surrender, menjadi BTS Buluk Tim Sableng. Tita dan Tio sangat menikmati keluarga barunya. Mereka berhasil mengelabui pikiran Mela dan ketelitian Buluk sebagai pemimpinnya. Sebagai hukuman Mela dan Buluk, kini mereka harus menerima aib baru lantaran Tio berhasil menyelinap membawa Tita keluar dari kamarnya untuk melakukan sesuatu yang beralaskan cinta. Mereka berdua melakukannya tanpa ada kesadaran atau sepengetahuan Mela dan Buluk yang terserang rasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari Tangerang ke Kuningan. Tio berhasil menindih tubuh molek Tita dengan kata mutiara cinta. Darah suci Tita keluar dengan hentakan Tio yang membungkam Tita dengan janji manisnya. Penginapan menjadi saksi bisu atas atraksi ranjang yang dipaksa untuk bergoyang. Suhu udara mulai terasa hangat klimaks, mengeluarkan kilauan keringat dari setengah tubuh yang terbuka tanpa adanya seutas benang yang mereka kenakan. Tanpa sadar, mereka telah mengundang teror yang siap kapan saja menghampiri tanpa rasa ampun. Karena pendakian esok, mereka berselimutkan najis yang memudarkan keimanan mereka. Hawa nafsu berhasil membutakan pikiran mereka dari penyesalan, karena pepatah orang terdahulu sering memperingatkan generasi muda untuk tidak berzina. Bayangkan saja, apabila melakukan hal itu di rumah, maka nasib sial akan menyelimuti 40 rumah di sekitarnya. Dan gua termasuk orang yang akan mendapatkan nasib sial kembali dalam pendakian hari esok, karena beriringan langsung dengan tim BTS di dalam pendakian ke Ciremai. Suwe nggak tuh? Setelah melakukan aksi ranjang goyangnya, Tita dan Tio kembali ke tempatnya masing-masing, mengingat waktu indah saat berduaan sebagai pelengkap tidurnya malam ini. Beberapa selir kayangan menghampiri Tita dalam mimpinya, mengajak bermain air di suatu tempat yang diselimuti awan, dengan beberapa gumpalan lembut di sekitarnya. Rasa bahagia dia alami dalam bunga tidurnya. Kecantikan selir mampu membawanya ke dalam mimpi yang paling dalam. Bahkan, Tita sampai dimandikan dengan berbaring di ranjang emas. Air yang dibasuhkan tercium seperti wangi bunga lavender. Kilauan perhiasan emas hanya kiasan Tita untuk tetap berada dalam mimpi. Sebuah sisir emas diayunkan oleh selir terakhir untuk merapikan rambut basah Tita.
Tita mulai mencintai alam bawah sadarnya. Dia diperlakukan layaknya seorang ratu oleh beberapa selir kayangan. Namun, para selir mulai meninggalkannya, mencabut sisir dari rambut basah Tita. Selir-selir tersebut berterbangan mengelilingi Tita yang terbaring. Dari pakaiannya yang mencolok, kini berubah menjadi putih polos dengan bebauan busuk yang merangsek masuk dalam pikirannya. Sehingga mengubah mimpi indah menjadi mimpi buruk dan membangunkan Tita dari tidurnya. Tita mulai memeriksa sekeliling kamar penginapan, berharap ini bukan mimpi, mencari sisir emas yang dia ayunkan pada rambut basahnya. Memang, kejadian selama tidurnya cukup membuat pikiran Tita terganggu. Makhluk halus meracuni pikiran Tita, mengubah sebuah mimpi seakan seperti kejadian nyata, mengubah Tita haus akan keindahan emas permata. Hampir setiap kali sebelum melakukan pendakian, Tita sering menyisir rambut dengan jari jemarinya. Lamunan seakan membekas dalam sebuah kaca di kamar penginapan. Mela yang melihat tingkah laku Tita yang berubah berhasil membuat Mela merinding di sekujur tubuhnya. Ternyata makhluk halus berhasil mengubah jiwa Tita dari biasanya. Wanita riang gembira di kesehariannya seakan berubah menjadi wanita tanpa semangat yang penuh dengan lamunan halusinasi apabila berhadapan langsung dengan cermin. Di lain cerita, gua dan Adul sibuk rebutan gayung untuk mandi pagi ini. Sumur timba di belakang rumah Bibi seakan memaksa gua dan Adul untuk berolahraga menaikkan air dari dalam sumur. Lagu Indonesia Raya Adul nyanyikan sembari menarik air dari dalam sumur. Nyanyinya sih lancar, tapi air yang berhasil dia naikkan hanya setengah ember. Ini sih yang disebut 99% gaya dan 1% skill. Terpaksa mandi pagi ini kita memakai cara mandi capung. Bersih kagak, yang penting kelihatan basah. Bergegas mempersiapkan alat pendakian, tidak lupa si Bibi membekali singkong goreng yang dipinta si paman untuk bekal pendakian. Gua lupa membekali sepatu outdoor untuk Adul. Pendakian kali ini dia terpaksa memakai sepatu warrior. Tahu kan sepatu warrior? Mau muncak apa mau nonton band Vegetos, Dul? Pakai sepatu warrior, ejek gua pada sak, Dul. What? Vegetos? Gua mau ikut family gathering sambil nonton The Bagindas, Din. Lagian lu gak bilang sih kalau ngajak naik gunung. Diskusi saling menyalahkan tersaji sambil menyantap singkong goreng pagi ini. Dengan memakai kupluk perpaduan warna merah, kuning, dan hijau, Adul terlihat bukan seperti penjaga villa, tapi lebih terlihat seperti bayi simpanse dalam inkubator. Wajah Bibi yang cantik natural harus terkontaminasi dengan raut wajah khawatirnya sebelum keberangkatan gua menuju base camp Palutungan. Dalam benak warga sekitar, Gunung Ciremai adalah gunung dengan 1000 mitos akan keangkerannya. Tetapi tidak untuk gua pribadi. Justru gua lebih memikirkan perasaan gua terhadap Mela. Dengan perasaan cemas, si Bibi akhirnya melepas kepergian kami bertiga dengan doa keselamatan. Berada di puncak Gunung Ciremai adalah titik tertinggi dari Raja. Tinta yang keluar dari dalam pena sesuai dengan apa yang gua rasa. Dunia memang tak selebar daun kelor, tetapi akal dan pikiran gua tidak selamanya kotor. Hingga menjelang siang di pagi hari ini, kami bertiga sampai di base camp Palutungan. Paman gua, Mang Acong, sibuk mengurus si Maksi terlebih dahulu. Hingga kedatangan rombongan Mela turut meramaikan kuota pendakian hari ini. Tatapan sinis nostalgia pendakian masa lalu antara gua dan Buluk memberikan pertanyaan besar, terutama untuk Tita, Tio, dan Yoga. Ini bukan momen menceritakan pahitnya masa lalu. Kami bertiga memilih bungkam dari itu semua. Peran Mela lah yang membawa gua ke Ciremai. Dengan rapi, gua dan Mela menjalankan drama pertemuan gua dan anggota BTS lainnya. Setibanya Mang Acong kembali, tak lupa gua memperkenalkan paman gua tersebut kepada Mela dan rombongannya. Lalu menjelaskan kepada Mang Acong agar kita mendaki bareng mereka. Niat Mela menyewa ranger dibatalkan, lantaran paman gua pun cukup untuk membawa mereka menaiki atap tertinggi di Jawa Barat tersebut. Dari semasa muda paman gua, ini adalah pendakian ke-8 kalinya dia untuk menghadapi alam dan mistisnya Gunung Ciremai. Keanehan dari Tita ternyata Mang Acong rasakan. Dengan cepat dia memberikan air yang sudah didoakan dan memberikannya kepada Tita, dengan harap tidak terjadi apa-apa kepada kami semua. Dengan berbekal pengalaman masa lalu Mang Acong berhadapan langsung dengan alam dan keangkeran Gunung Ciremai, cukup membuat BTS percaya dan mengikuti semua arahan paman gua tersebut. Menjelang sore, tali pengikat sepatu kembali gua kencangkan. Membaca doa lebih dahulu menjadi opsi mengawali langkah demi langkah menyusuri jalur Palutungan.
Bisa dibilang ini adalah pendakian penuh gengsi antara gua dan Buluk. Pendakian ambisius dua sisi untuk meneruskan BTS dan membubarkannya. Sebelum memasuki pintu hutan, obrolan kecil gua dan Buluk terdengar sangat ganas saling mencibir. Lelaki sejati itu menghadapi semuanya tanpa adanya jimat. Nolongin kagak, yang ada justru memberikan petaka. Terang gua berbisik. Mending lu urusin ketebalan badan lu, Din. Jangan sampai pulang dari sini lu kesambet kayak sepulang lu di Pulau Sari, ujar Buluk memperingatkan. What the fuck? Beraninya cuman ngomong di gunung. Lu ngomong gini karena fungsi jimat penangkal yang lu kenakan, Luk. Berbeda cerita kalau lu ngomong gini di Tangerang, saut gua kembali dari tujuan ucapannya. Memang, problem masa lalu memberikan gua pelajaran berharga, mengharuskan gua untuk menjalani semuanya lebih tenang lagi dan tidak berkata kotor pastinya. Memang gua dan Buluk dari awal tidak terlihat harmonis, tanpa ada yang tahu alasan satu sama lainnya. Seperti ada jiwa di antara kita yang berbenturan saling menolak. Dengan Mang Acong dan Buluk di barisan depan, disusul para wanita yang berada di tengah dan menyisakan gua di barisan paling belakang, kami mulai pendakian ini tanpa firasat buruk di setiap langkah persentinya. Sambutan suara binatang liar terdengar menyerbak di udara. Udara sejuk nan asri kembali gua rasakan setelah menggeluti polusi asap industri selama di Tangerang. Assalamualaikum Ciremai, ucap Mang Acong sembari mengambil segumpal tanah setelah melewati beberapa meter dari basecamp Palutungan. Awalnya kami melangkah tanpa ada pikiran buruk yang ada dalam benak kepala kami. Tetapi tindakan yang Mang Acong lakukan membuat semuanya terdiam. Firasat buruk seakan mengeroyok pikiran gua setelah melihat ritual pengambilan tanah tersebut. Tanpa memberitahukan maksud dan tujuannya, Mang Acong kembali mengajak kami untuk melangkahkan kaki kembali. Dan ternyata itu membuat gua menebak sesuatu hal buruk akan terjadi untuk kedepannya. Setelah estimasi waktu yang lumayan lama, akhirnya langkah kami berhasil sampai di pos 1 Cigowong. Terlihat Tita, Tio dan Adul yang sangat kelelahan setelah perjalanan terus menanjak untuk meraih pos demi pos di jalur Palutungan. Kompan air gua masukkan paksa ke dalam gendongan keril yang Adul pinjam dari Mang Acong. Membawa air cadangan membantu kami menghadapi dahaga di pos selanjutnya. Lantaran menurut Mang Acong, hanya di Cigowong dan di pos 8 Goa Waletlah persediaan air berada dalam satu jalur Palutungan. Setelah membawa cadangan air yang cukup, satu batang udut mengepul melewati sinar matahari sore yang merangsek masuk dalam celah pohon besar di sekitar Cigowong. Namun tiba-tiba beberapa bongkahan kerikil berjatuhan ke arah kami semua, seperti ada yang menginjak di atas sana. Tetapi dari tadi hanya kami yang berada di sini, tanpa menemukan adanya pendaki yang naik ataupun turun. Menjelang waktu maghrib, kami menunda pendakian kami untuk menghargai pergantian waktu. Penerangan mulai dinyalakan. Larangan Mang Acong kepada kami untuk tidak menggerakkan senter terlalu cepat kami simpan baik dalam pikiran kami, karena keadaan tersebut bisa mengundang makhluk gaib di jalur yang mulai terasa sepi dari pendakian lain. Setibanya kami di pos 4 Arban, Tita meminta izin untuk membuang hajatnya kepada Buluk. Dengan jarak yang tidak terlalu berjauhan dengan kami, Mang Acong mulai mengawasi pergerakan Tita di balik semak pepohonan. Tapi hal yang tak diduga terlihat merangkak dari samping kiri menuju ke arah Tita di balik pepohonan. Siluet hitam kurus dengan lengan serta kaki yang panjang mulai bergerak mendaki Tita di tengah pengawasan kami semua. Situasi dirasa kurang baik. Buluk segera memanggil Tita untuk segera membereskan hajatnya tersebut. Namun panggilan dari Buluk tak satu pun ditanggapi balik. Bahkan sosok hitam itu pun hilang bersamaan dengan suara Tita di balik pohon. Mang Acong memutuskan salah satu dari kami untuk memeriksa keadaan Tita di balik semak pepohonan. Buluk segera menuju lokasi Tita, memanggil namanya terdengar terus-menerus. Tapi sahutan panggilan itu bahkan tidak ditanggapi oleh Tita. Dengan cepat, Buluk kembali menghampiri kami, memberi kabar buruk kalau Tita tidak berada di tempat yang dimaksud. Mang Acong mulai menenangkan kami semua dan membagi tugas untuk pencarian Tita ke penjuru arah di pos 4. Namun, nasib sial menimpa Sakdul dan gua di tengah pencarian Tita di pos 4. Sosok kuntilanak memberhentikan langkah Adul secara mendadak, membuat sekujur tubuhnya bergetar di tempat. Kenapa, Dul? Lihat, Din. Emang beneran ya kuntilanak kayak gitu wujudnya? Adul menanyakan setengah merintih. Sosok ibu kos mengawasi kami berdua dengan jarak yang lumayan dekat.
Rambut menutupi hampir sebagian wajahnya, mengurai nyali kami berdua secara perlahan. Tubuhnya mulai terlihat bergerak miring condong ke kiri, sehingga kepala ibu kos itu terlepas menghentak ke tanah. Setelah itu, tertawa pergi dengan ciri khasnya yang membuat sekujur badan menjadi merinding hebat. Kami berdua perlahan bergerak mundur, mengawasi kepalanya yang tertinggal. Kondisi ini membuat kami tidak berani berbalik arah sampai jarak dirasa aman. "Mundur Dul, udah gak beres nih kalau sampai nyopotin anggota tubuh," pinta gua dengan paniknya. "Iya Din, gak meski lu suruh juga gua pengen lari sebenarnya. Lagian biar apa sih nyopotin kepalanya begitu?" "Buat elu kali Dul, buat oleh-oleh gantungan kunci." "Gak sekalian aja buat ganjelan pintu Din." "Yaudah ayo, jangan debat terus Din," ujar Abdul Baihaqi. Sampai akhirnya berjalan mundur tersebut membuat kami berdua jatuh di sliding sebuah akar di belakang kami. Ketika kami berdua terjatuh, pandangan kami beralih ke atas pepohonan. Dan sosok kuntilanak tersebut sudah berada di dahan pepohonan di atas kami tanpa sebuah kepala. Teriakan Adul terdengar sangat histeris, namun kocak setelah mengetahui sosok ibu kos berada di atasnya. "Wah, lu, Mbak, jangan macam-macam sama gua itu anak jenderal," ucap Adul sembari membangunkan badannya dan mengajak gua pergi meninggalkan sosok tersebut. Setelah dirasa jauh dari sosok tersebut, dengan membungkukkan badan, kami mulai mengatur nafas untuk menenangkan kondisi kami berdua. Sejak kapan babek lu jadi jenderal, Dul?" "Emang beneran jenderal, Din." "Jenderal apaan?" "Jenderal Tian Peng." "Jenderal Tian Peng mah cepat kai adik-adik si Sun Gokong. Sakdul. Apa-apalah, yang penting jenderal Din." Terlihat sekujur tubuh Adul bergetar setelah melewati kejadian terjatuh tersebut. Ini awal mula dirinya menemui sosok kuntilanak dalam sejarah hidupnya. Tita tak kunjung kami temukan. Justru kemunculan sosok yang tidak diinginkanlah yang kami berdua dapatkan. Di saat kami kembali ke lokasi di mana Mang Acong dan lainnya berkumpul, disitulah kami menemukan Tita yang sedang duduk menutup wajah dengan kedua lengannya. Ketakutan serta tangisan lirih terdengar dari seorang Tita. Segera kami mengecek dan menghampiri ke arah Tita berada. "Woi, kita cari kesana kemari, ternyata lu ada di sini," ujar Adul yang sembari menghampiri. Memang kami berdua tidak mengenali sosok Tirta, lantaran ini kali pertama kami berjumpa di dalam pendakian. Adul segera mengajak Tita untuk bangun dan berkumpul dengan yang lainnya. Namun Tita masih tetap menangis menutup wajah dengan kedua tangannya. Segera kami memaksa Tita untuk segera pergi dari tempat ini, dan Tita pun mulai membuka wajahnya. Seketika itu juga Adul teriak kencang seperti tak percaya apa yang telah dilihatnya. Ternyata bukan Tita, melainkan sosok nenek tua dengan darah yang mengalir di kedua bola matanya. "Maijah!" ucap Adul terpental jatuh sambil menyeret kedua kakinya menghindar mundur dari sosok tersebut. Gua yang menyadari jika itu bukan Tita segera membantu Adul Baihaqi menyeret badannya yang sulit untuk dibangunkan. Sosok itu terus memandangi kami dengan kedua matanya yang mengalirkan darah. Beberapa kali Adul harus menahan rasa sakit akibat benturan akar dengan pantatnya, lantaran gua menarik paksa badan Adul yang terjatuh untuk menghindari sosok nenek tua tersebut. Suara robekan dari celana Adul terdengar syahdu akibat tersangkut batang pohon yang mati. Robekan celana itu hampir melukai pantat dan pahanya. Dengan susah payah, Adul mencoba berdiri untuk mengajak gua berlari menghindari sosok nenek tua yang sedang merubah wujud menjadi seorang Tita. "Tega lu ya Din, lu kira pantat gua kelapa tua yang sengaja diparut ke tanah?" "Bukan gitu Dul, hidup itu pilihan. Lebih baik gua seret apa terus bertahan saling pandang dengan sosok tersebut?" "Tapi gak sampai bikin robek celana gua dong Din." Tetapi di lain cerita, Tio, Yoga dan Buluk mengalami teror yang berbeda. Sementara itu, kisah aneh dialami oleh Tio, Yoga dan Buluk di tempat yang berbeda. Mereka dibingungkan dengan suara tangisan Tita yang entah di mana sumber suara itu berada. Mereka terus mengikuti suara lirih dari Tita, sehingga mereka tidak sadar bahwa sudah dibuat berputar-putar mengelilingi pos 4 tersebut. Memang apapun suaranya bagi kami, itu adalah sebuah petunjuk untuk menemukan Tita sesegera mungkin. Yang kami takutkan, Tita semakin jauh melangkah dari jangkauan kami. Bahkan Buluk dan yang lainnya sampai diselimuti kabut dengan jarak pandang yang tidak terlalu jauh.
Mereka terus berputar-putar mengikuti sumber suara tersebut. Sampai di suatu titik, Buluk tersadar jika mereka hanya berputar-putar mengelilingi area di pos 4. Seketika itu, kabut mulai mengurung keberadaan mereka di tengah jalur pendakian. Tio tidak menyerah untuk terus mencari keberadaan Tita. Bahkan sesekali, dia memaksa Buluk untuk terus bergerak ke semua arah mencari sumber suara yang mereka anggap itu adalah Tita. Karena kondisi Buluk dan Yoga yang sudah kelelahan, akhirnya Tio nekat mencari Tita dengan seorang diri. "Bang Buluk, ayolah, kalau kebanyakan duduk, gua takut Tita makin jauh," pinta Tio kembali mencari. "Tenangin diri lu dulu, dari tadi itu kita cuma putar-putar di area sini," jawab Buluk mencoba menenangkan Tio. "Jangan egois lah bang, keselamatan Tita itu tanggung jawab gua," ucap Tio menggertak Buluk. Seketika itu, Buluk langsung terdiam menundukkan wajahnya dari Tio. Rasa cemas bercampur bingung Buluk mulai rasakan. Dia takut keselamatan semuanya terancam karena hilang konsentrasi dengan keadaannya lelah tersebut. Upaya menenangkan Tio menjadi buang-buang tenaga serta pikirannya. Tio tetap memaksa pergi mencari Tita seorang diri. Entah kenapa, Buluk dan Yoga merasakan lelah yang luar biasa. Bahkan memaksa berdiri saja mereka mulai tidak sanggup. Akhirnya, Buluk mengizinkan Tio untuk pergi mencari Tita seorang diri, dengan syarat menjaga jarak agar bisa dijangkau oleh Buluk dan Yoga. Sementara itu, Mang Acong, Mela dan Mega mendapatkan teror berbeda. Mereka terus dibuntuti oleh geraman suara harimau yang mengikutinya. Karena tidak mau mengambil resiko, akhirnya Mang Acong mengajak Mela serta Mega kembali ke titik di mana Tita meminta izin untuk buang hajat. Di lain cerita, gua dan Abdul Bayi Haki masih sibuk dengan robekan celana karena goresan akar mati. Titik kumpul seharusnya kami kembali, kini sudah disinggahi oleh sosok nenek tua yang menjelma menjadi Tita. Keadaan semakin rumit, entah harus di mana kita berdua bisa bertemu dengan Mang Acong dan yang lainnya. Membakar udut, kami berdua pilih sebagai opsi di tempat kami berada, untuk sekalian menunggu kedatangan Mang Acong dan yang lainnya. Tetapi, sorotan cahaya bergerak melangkah di hadapan gua dan Adul. Rasa ragu kami alami kembali. Ternyata, sosok nenek tua yang menjelma sebagai Tita cukup membuat gua dan Adul sedikit parno. "Itu siapa, Dul?" "Kayaknya itu si Karyo deh." "Karyo siapa?" "Gua lupa namanya, Din. Pokoknya namanya itu Yoyo apa gitu. Dia rombongan Mela bareng kita juga." "Apaan sih Yayo? Koyo? Kok dia sendirian ya?" Gua menanyakan dengan panik ke Abdul Bayi Haki. "Jangan dulu disamperin, Din. Kita awasi dari sini aja. Gua takut kejadian nenek tua terulang lagi. Gara-gara kita yang terlalu percaya diri itu manusia," pinta Adul mengajak mengawasi Tio dari balik pohon. Seketika itu, Tio terlihat berlari. Terdengar juga dia memanggil nama Tita di hadapan kami. Tetapi yang membuat aneh gua dan Sakdul itu tidak adanya sosok Tita di penglihatan kami. Tio dengan mesra memeluk sebatang pohon di hadapan gua dan Adul. Terdengar juga kata maaf dari Tio kepada Tita. Kejadian itu membuat gua merasa bingung. Sebenarnya yang waras itu Tio apa Adul sih? Kenapa banyak orang yang gak waras gue temukan di pendakian kali ini? "Maafkan aku ya. Aku mohon kamu tidak pergi sendiri lagi. Aku juga janji untuk terus ngejagain kamu yang..." Terdengar Tio berucap kepada suatu batang pohon. Perkataan dan kelakuannya membuat bibir kita menganga lebar, memperhatikan keanehan yang Tio lakukan, memberikan asumsi adanya konspirasi cinta di dalam BTS itu sendiri. Romantis banget ya, Din," ucap Adul setelah menyaksikan apa yang dilakukan Tio. Namun pikiran gue justru mengarah ke perjanjian BTS yang tidak memberlakukan cinta lokasi itu sendiri. Memang hak mencintai sesama anggota itu dilarang keras oleh Mela dan Buluk sendiri, lantaran mereka menjaga adanya tindakan mesum sesama anggota di pendakian. Memang hak mencintai seseorang itu tidak ada pasal yang mengaturnya selama tidak menghancurkan hubungan orang lain itu sendiri. Tetapi alasan Mela juga menurut gue sah-sah saja, karena hawa nafsu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dan Abdul Bayi Haki alias Sakdul sangat menikmati tontonan di tengah pencarian Tita. Tio menganggap batang pohon adalah Tita, dan pandangan kami, Tita itu adalah batang pohon. Mengucap istighfar tak henti-hentinya gue lakukan, berharap penglihatan siapa yang paling benar di antara kami berdua atau Tio. Bagai tontonan film dewasa, Tio meraba pohon itu sendiri, memeluk dan menciuminya. Justru Adul meminta gue membiarkan tindakan yang Tio lakukan,
mengajak ngudut sambil memperhatikan sebenarnya apa yang terjadi pada Tio. Tetapi kemunculan sosok pocong di balik pohon yang dipeluk Tio membubarkan tontonan gua dan Adul. Segera gua pergi ngacir meninggalkan Adul, membuatnya bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi sama gua. Tanpa bertanya lagi, Adul langsung berlari menyusul gua dengan sepatu warriornya. "Lu kenapa sih, Din?" "Lu kagak lihat, Dul? Ada pocong di belakang pohon yang dipeluk si Koyo." Sakdul terdiam membisu. Terlihat dari raut wajahnya mengulas pengingatan dan penglihatannya. "Pocong? Gua nggak lihat apa-apa, Din." "Ya udahlah, mending kita nyari Mang Acong. Situasi macam apa ini? Udah bikin penglihatan ngawur semua." Pinta gua kepada Abdul Baihaqi. "Terus kita nyari kemana, Din?" "Ke puskesmas terdekat, Dul." "Tuh cari aja kemana, kek? Sekalian nyari si Tita juga." Sementara itu, Mang Acong, Mela, dan Mega sudah berada di titik kumpul semula. Mereka menanti kedatangan kami dan menunggu info tentang petunjuk keberadaan Tita. Di lain cerita, rasa lelah yang menyerang Buluk dan Yoga membuatnya tertidur di tempat dia menunggu kedatangan Tio untuk kembali. Kekesalannya kepada gua justru memberikan teror berbeda yang dialaminya. Pikirannya sendiri membentuk sosok yang menyerupai gua lalu berucap dan membuatnya terlihat sangat marah. "BTS itu aib. Akan ada aib baru setelah pendakian ini. Salah satu dari kalian akan terperangkap waktu di gunung ini," kata sosok yang menyerupai gua. Seketika itu, Buluk sadar dari mimpi buruknya, membangunkan Yoga untuk bergerak mencari Tio yang belum juga kembali. Keadaan semakin rumit, di mana Buluk dan Yoga kehilangan jejak Tio, ditambah belum ditemukannya Tita sampai detik ini. Dengan keadaan seperti ini, Buluk memilih bergabung dan memberitahukan terpisahnya dia dan Tio kepada Mang Acong. Namun, keadaan aneh kembali membingungkan gua dan Adul, di mana kami berdua kembali bertemu dengan sosok Tita. Tetapi itu Tita asli atau hanya mewujudan dari makhluk halus sekitar? Terlihat Tita riang gembira, memainkan rambutnya dengan jari jemarinya. Berbeda dengan sosok Tita sebelumnya, yang terlihat sedih menutup wajah dengan kedua tangannya. Kembali keraguan menghampiri gua dan Adul. Adul memilih untuk kabur. Dalihnya, dia takut kejadian nenek tua kembali menghantuinya. Entah kenapa, Abdul Baihaqi seperti hilang rasa kepercayaannya dengan keberadaan orang lain. Terlihat juga, Tita seperti memainkan sesuatu di rambutnya. Namun kondisi gelap memberikan visual yang kurang jelas. "Gua takut, Din, kalau itu bukan Tita," ucap Adul dengan keraguannya. "Kalau beneran itu Tita, masa kita tega ninggalin dia sendiri di sini, Dul?" Setelah diskusi batin dengan Adul tentang benar atau tidaknya sosok Tita itu sendiri, akhirnya kami sepakat untuk kembali memeriksa kebenarannya. "Ya udah, maju Dul, gua ngikut elu dari belakang." Lagu lama lu, Din. Dari awal juga lu sengaja ngorbanin gua doang." "Bukan gitu, Dul. Justru kalau gua di depan, gua gak yakin lu bakal ikutan maju juga di belakang gua." Dengan melangkah mengendap-endap, kami mulai menyusuri keberadaan Tita. Sajian celana robek dengan kolor berbunga berpacu seirama dengan kemistisan gunung Ciremai tersebut. Kolor siapa yang lu pakai, Dul?" Gua menanyakan apa yang digambarkan dari celana robek di bagian pantat Abdul Baihaqi. "Kolornya Thomas Georgi." "Kenapa? Keren ya?" ujar Abdul berjalan membungkuk di hadapan gua. Dengan perlahan, kami berdua berdekatan dengan sosok yang kami anggap entah itu Tirta atau jelmaan makhluk halus. "Woi, sweet, krrr, cak cak cak." Adul mulai memanggil Tita dengan menggodanya. "Lu orang bukan?" Adul mulai menanyakan Tita. "Bukan, Bang, gua Mumun, Bang, Mumun," saut gua memakai nada wanita di belakang Adul. "Jangan bercanda lu, Samat, bikin kaget dua doang. Gua kira beneran dia yang nyaut," ucap Adul menahan langkah kakinya. Setelah jarak kami yang berdekatan langsung dengan Tita, kami mulai memeriksa dan menyentuh Tita yang membelakangi kami. Namun, tindakan Adul Baihaqi membuat jantung gua berasa mau copot. Duar! Adul mengagetkan Tita dan juga gua pastinya di belakangnya. Seketika itu juga, Tita langsung menoleh ke arah kami. "Geblek banget sih, gak dengan cara gitu juga lo menyapa itu orang," ucap gua kesal dengan tindakan Adul. "Daripada dia yang ngagetin gua duluan kayak sebelumnya, mendingan gua yang ngagetin dia duluan," terang Abdul Baihaqi. Dengan jelas kami melihat puluhan ekor ulat dengan ukuran besar yang sedang dia mainkan di sekujur rambut sampai pergelangan tubuhnya. Keadaan Tita tersebut terlihat sangat menjijikkan.
Ulat dengan ukuran jumbo dia anggap sebagai perhiasan emas yang dia kenakan. Mbak, lu ngapain mainin ulat keket? Gak ada kerjaan banget, ucap gue menanyakan kepada Tita. Tahu lu mbak, gak jelas. Lu belum pernah kita mainin ya perasaannya, saud Abdul Baihaqi. Diam ya kalian, ini bukan urusan kalian. Apa jangan-jangan kalian kesini buat ngambil perhiasan ini dari gua ya? Terang Tita sembari menunjukkan ulat yang dia anggap perhiasan. Ucapan Tita membuat kami saling pandang satu sama lain. Memang ini beneran Tita, tetapi dengan jiwa aneh kami menemukannya. Sakdul mulai mengucek kedua matanya, memastikan itu beneran perhiasan atau cuma gatal di bagian matanya. Lu ngapain ngucek mata kayak di sinetron? Mata gua gatal, Din. Namun menurut penglihatan Adul, itu beneran ulat dengan ukuran jumbo. Begitu juga menurut gua pribadi. Kami berdua segera mengajak Tita untuk pergi dan bergabung bersama yang lainnya. Tetapi Tita menolak dan mengusir kami begitu saja. Menurut Tita, kami dianggap ingin merebut ulat yang dianggap itu perhiasan. Kalau beneran itu emas, coba tunjukin surat-suratnya sama kita, tanya gua memastikan. Sejak kapan ulat punya surat kepemilikan, Din? Tanya Adul yang kurang mengerti maksud gua. Sakdul, dia kan nganggep itu ulat perhiasan emas. Jadi gua mempertanyakan surat-suratnya, bukan nanyain surat kepemilikan ulat keket, jawab gua berbisik menjelaskan. Oh gitu ya, Din. Oke, gua ngerti. Setelah Adul mengerti dengan maksud ucapan gua kepada Tita, dia malah memperkeruh pikiran dan suasana hati gua. Dengan gebleknya, dia mengelabui Tita dengan candaannya. Mbak, mana ada orang waras yang buang emas asli di tengah hutan? Sebenarnya ini adalah emas imitasi yang sengaja dia buang karena udah ketahuan ngasih emas imitasi ini ke pacarnya. Terang Adul sembari menunjuk gua sebagai pelaku pembuangan emas imitasi tersebut. Bener gak, Din? Ujar Adul sembari mengedipkan satu matanya untuk mengelabui Tita. Iya beneran mbak, emas itu gua dapat dari Kang Ager yang suka lewat di depan rumah gua. Jawab gua mengiyakan rencana Adul. Namun niat kami mengelabui harus kandas, lantaran Tita tidak semudah itu percaya sama kami. Dia tetap kekeh mempertahankan ulat daripada kami berdua. Baru tahu gua, Din, ternyata harga diri kita kalah sama seekor ulat keket. Wah, masih panjang cerita dari tim BTS ini ternyata. Kita sambung lagi di episode selanjutnya aja ya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah subscribe channel ini. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.